Isyana bergumam saat ini, keluarga Sucipto memiliki hubungan dengan Front Cataclysmic, dan keluarga Sucipto dan keluarga Ito bersama-sama meluncurkan pengiriman isu. Ini sepertinya baik-baik saja, tapi masalahnya adalah keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic ingin menyekop daunnya. Makam leluhur keluarga, mengapa Tama pergi menemui guru di Hong Kong sebagai eksekutif pengiriman isu? Ini seperti 3 negara poros selama Perang Dunia II. Tidak masalah bagaimana mereka membentuk aliansi atau bekerja sama satu sama lain, tetapi Amerika Serikat memerangi mereka sampai mati. Bagaimana bisa tiba-tiba berjabat tangan dengan mereka? Jadi, saya ingin tahu, apa yang menyelesaikan kebencian antara Tama, keluarga Sucipto, dan Front Cataclysmic? Jaya dan Thomas juga saling memandang dengan cemas. Keluarga Sucipto, keluarga Renza, Front Cataclysmic, keluarga Ito, dan Tama, hubungan di antara mereka tampak rumit dan sulit untuk membedakan kebenarannya. Saat ini, Isyana berkata lagi, kebencian tidak akan hilang tanpa alasan. Lenyapnya kebencian pasti disebabkan oleh satu pihak menaklukkan pihak lainnya. Ini seperti Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang pada tahun 1945, tetapi Jepang akhirnya menjadi negara tempat Amerika Serikat berada. Seperti sekutu paling solid di Asia, begitu mereka ditaklukkan, tidak akan ada lagi kebencian. Berbicara tentang ini, Isyana berkata dengan tegas, keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic tidak akan pernah menaklukkan Tama. Satu-satunya kemungkinan adalah Tama menaklukkan keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic. Tama menaklukkan keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic. Mendengar ini, Jaya berkata dengan kaget, Nona ini agak berlebihan. Kekuatan keluarga Sucipto lebih kuat dari keluarga Renza. Dan kekuatan Front Cataclysmic tidak bisa diukur dengan uang. Mereka memiliki puluhan ribu tentara bayaran, dan sekarang konon mereka telah membangun markas permanen mereka sendiri di Timur Tengah. Bagaimana organisasi semacam ini bisa ditaklukkan oleh Tama? Isyana berkata dengan ringan, kekuatan Tama jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh Front Cataclysmic. Kalau tidak, ketika keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic pergi ke tempat makam leluhur keluarga Renza bersama-sama, tidak akan ada cara bagi Tama untuk selamat. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tapi kita bisa melihat dari hasil bahwa Tama sama sekali tidak terpengaruh, yang cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic benar-benar gagal di tempat itu dan hari itu juga. Setelah jeda, Isyana melanjutkan berkata, seperti yang saya katakan tadi, musuh di mata Tama adalah Black Mamba. Dia sama dengan saya, dan dia memiliki kebencian yang mematikan terhadap Black Mamba, tapi dia jauh lebih kuat dari saya. Saya masih dalam proses bersembunyi dari Black Mamba. Itu mengejar dan membunuh Timur Tengah dan bersembunyi di Tibet, kelelahan, tapi dia telah melancarkan serangan nyata ke Black Mamba dalam kegelapan. Dari sudut pandang ini, bagaimana Front Cataclysmic dapat menghentikannya? Jika dia mau, di makam leluhur keluarga Renza, bisa langsung membunuh orang nomor 1 di Front Cataclysmic. Jaya merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, lewat sini, dikabarkan bahwa keluarga Renza menyerahkan setengah dari aset mereka ke Front Cataclysmic. Itu adalah bom asap. Isyana mengangguk, dan berkata dengan serius, tepatnya, itu pasti bom asap yang dilepaskan oleh Tama. Setelah selesai berbicara, Isyana tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya kepada mereka berdua, ngomong-ngomong, setelah itu, apakah ada berita khusus atau perubahan dari keluarga Sucipto dan Front Cataclysmic? Perubahan. Keduanya saling memandang, dan Thomas berkata, saya tidak tahu situasi keluarga Sucipto, tapi Front Cataclysmic saya pernah mendengarnya. Situasi mereka di Suriah tiba-tiba menjadi sangat aktif, dan mereka segera bergabung dengan isu Siping untuk memonopoli pengawalan bersenjata di Teluk Aden, dan mereka memusnahkan organisasi bajak laut sebelumnya.
menakut-nakuti para perompak di Teluk Aden sekaligus. Mereka telah kehilangan keberanian, dan sejak saat itu, selama kapal dagang yang dikawal oleh front kataklismik dipersenjatai, tidak ada bajak laut yang berani mendekat. Isyana mengangguk, transformasi ini tidak sedap dipandang, dan menurut saya harus ada panduan ahli di baliknya. Jaya berpikir sejenak dan berkata, aneh mengatakan bahwa berita keluar hari itu bahwa keluarga Sucipto dan front kataklismik berada di Yaman. Setelah kemenangan besar di makam leluhur keluarga Renza, keluarga Sucipto tiba-tiba tidak menonjolkan diri. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka menghasilkan banyak uang dalam diam, tapi saya selalu merasa bahwa mereka sangat terkenal sebelum mereka memenangkan hal tersebut. Tidak ada alasan untuk melakukan apapun setelah menang. Menghasilkan banyak uang dalam diam, bukankah itu sama dengan mencuri telinga dan bel? Makanya saya selalu kaget dengan kejadian ini. Kemudian, keluarga Sucipto dengan cepat mengganti kepala keluarga. Kepala sebelumnya Chen Sucipto pensiun, dan mewariskan posisi kepala keluarga kepada cucu perempuan tertuanya yang berusia 24 tahun, Ayu Sucipto. Diwariskan ke cucu perempuan tertua? Isyana bergumam dengan ekspresi bingung, mengapa kamu ingin memilih cucu dari generasi lain untuk langsung mewarisi posisi kepala keluarga? Bukankah kamu harus memilih anak laki-laki di tengah untuk transisi? Kemudian, Isyana bertanya kepada Jaya, mungkinkah keluarga Sucipto memiliki sedikit keturunan? Jaya buru-buru berkata, Nona, sebaliknya, 7 anak dari keluarga Sucipto, 5 diantaranya adalah anak laki-laki, 2 putri semuanya berada di puncak kehidupan, dan bahkan ada lebih banyak cucu. Aneh. Isyana mengerutkan kening dan berkata, karena ada 5 anak laki-laki, mengapa memberikan gelar patriark kepada cucu perempuan tertua secara langsung? Cucu perempuan tertua adalah seorang wanita. Hanya mengatakan bahwa dia melewatkan generasi anak-anak dan langsung memilih cucu untuk menggantikannya akan dengan mudah menimbulkan ketidakpuasan kelima putranya. Bahkan ayah kandung Ayu tidak akan pernah mau menerima dilewati secara langsung. Berbicara tentang ini, Isyana berkata lagi, bahkan jika lelaki tua ini benar-benar menganggap tinggi Ayu juga harus menyerahkan tahta kepada ayah Ayu terlebih dahulu, dan kemudian biarkan ayahnya menyerahkan tahta kepadanya. Dengan cara ini, Yayasan Ayu juga dapat dikonsolidasikan. Dia adalah seorang gadis yang langsung mengambil posisi, bagaimana dia bisa menahan diri? Bahkan jika Chen Sucipto selalu berada di belakangnya, akan sulit bagi Ayu untuk benar-benar mengendalikan keluarga Sucipto. Jaya memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Nona, setelah posisi patriark diteruskan ke Ayu Sucipto, dia sudah pensiun, dan konon dia pergi ke Afrika untuk menikmati hidupnya. Isyana mengerutkan kening lebih erat, dia membantu Ayu Sucipto ke atas kuda yang kuat, dan dia tidak mengambil bantuannya secara pribadi. Bantu dia menjinakkan kuda ganas itu lalu mundur? Jika dia melakukan ini, bahkan jika Ayu Sucipto memiliki kemampuan hebat, dia tidak dapat menahannya. Jaya mengangkat bahu, tapi Ayu Sucipto setelah mengambil alih, dia telah melakukan banyak hal penting secara berurutan. Itu adalah tulisan tangannya untuk bekerja sama dengan keluarga Ito di Jepang untuk mendirikan isu shipping. Isyana berkata dengan ekspresi serius, dari sudut pandang sifat manusia, Ayu Sucipto mewarisi posisi kepala keluarga, ayahnya, pamannya, dan bibinya tidak mungkin tunduk padanya, dan Chen Sucipto tidak tinggal di sisinya untuk membantunya menekan situasi. Berbicara secara logis, ini seperti keseimbangan. Ayu Sucipto sendiri, ujung lainnya adalah 7 tetuanya, dan ujung lain dari keseimbangan itu pasti ke-7 tetuanya. Kontrol Ayu Sucipto atas keluarga pasti akan terkikis, tapi Anda bilang dia duduk dengan nyaman. Hanya ada satu kemungkinan. Pada titik ini, Isyana meninggikan suaranya sedikit, dan berkata dengan tegas,
di belakang Ayu Sucipto, pasti ada orang yang lebih kuat untuk membantunya mengatasi situasi ini, atau yang baru saja saya sebutkan, berdiri di belakang Ayu Sucipto. Orang itu dapat memegang Ayu Sucipto dengan kuat, mencegah ketujuh tetuanya bergerak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.